Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Fajar Yoga Adila dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Tahu nggak sih, kalau sejarah perkembangan bahasa Indonesia tuh sudah banyak berkembang dari dulu sampai sekarang. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ternyata telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk penyempurnaan dan penyederhanaan. Sebelum membahas ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian dan fungsi dari ejaan itu sendiri. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur tentang penggambaran bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata atau kalimat dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus ejaan adalah untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis, sedangkan fungsi umumnya adalah sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia, landasan pembakuan tata bahasa, serta filter masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang disebutkan, ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum adanya EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia, terdapat tiga ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, Ejaan Van Opitsen pada tahun 1901. Kedua, Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi tahun 1947. Dan ketiga, Ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Perubahan dari EYD ke EBI merupakan hasil keputusan dari Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015, sehingga sejak tahun 2015 EYD resmi berganti menjadi EBI atau WEBI. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Ejaan Van Opitsen. Ejaan ini juga dikenal sebagai sebutan Ejaan Balai Pustaka dan digunakan sejak tahun 1901 hingga 1947. Disebut Ejaan Van Opitsen karena ejaan ini merupakan hasil karya dari Charles Adrian Van Opitsen dengan bantuan Engku Nawawi. Beberapa ciri khas ejaan ini adalah penggunaan huruf J untuk mengganti huruf Y dan OE untuk mengganti huruf U. Selain itu, terdapat tanda diakritik seperti tanda ain atau tanda petik dan trema. Misalnya, kata ta ditulis dengan tanda diakritik di atas hurufnya. Yang kedua adalah ejaan republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini merupakan penyederhanaan dari ejaan Van Opitsen dan mulai berlaku pada tahun 19 Maret 1947. Ejaan ini diprakarsai oleh Mr. Suwandi yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan Suwandi. Beberapa perbedaan antara ejaan Suwandi dan ejaan Van Opitsen meliputi penggunaan huruf U menggantikan OE dan K untuk menggantikan bunyi hamzah atau petik. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, serta awalan di dan kata depan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan pada tahun 1972. Ejaan ini merupakan penyederhanaan dan penyempurnaan ejaan-ejaan sebelumnya. Beberapa perubahan dalam EYD termasuk perubahan DJ menjadi J, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, TJ menjadi C, CH menjadi KH,
serta larangan menulis kata ulang dengan angka 2. Penulisan di juga mulai dibedakan antara awalan dan kata depan. Perbedaan ketiga, ejaan tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut. Misalnya, kata Swiss pada ejaan Van Opwitzen akan mengalami perubahan penulisan di ejaan Republik dan EYD. Penggunaan tanda diakritik pada ejaan Van Opwitzen seperti kata maklum diganti dengan huruf K dalam ejaan Swandi, dan di EYD tetap menggunakan K. Untuk kata ulang, ejaan Republik masih memperbolehkan penulisan dengan angka 2, sedangkan EYD tidak. Jadi, jika kita menulis kata ulang dengan angka 2 dan tidak membedakan di sebagai awalan kata depan, berarti kita masih menggunakan ejaan lama. Sebenarnya, ejaan bahasa Indonesia ini tidak hanya 3 yang dijelaskan tadi. Ada juga ejaan lain seperti ejaan pembaruan, ejaan melindo, dan ejaan baru. Namun, yang diresmikan hanya 3 ejaan yang sudah dijelaskan tadi. Dan salah satu alasannya adalah karena situasi politik pada saat itu. Demikian materi tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran. Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Ejaan bahasa Indonesia. Tahu nggak sih? Enggak. Gimana sih perjalanan bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia? Nah, kali ini kita akan membahas nih bagaimana sih